Ya, di mana Badan Kebijakan Fiskal memastikan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau atau simplifikasi akan dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024. PMK penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau atau simplifikasi tersebut merupakan turunan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Yang juga menempatkan rencana penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu program strategis. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Pande Putu Oka menjelaskan, penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau merupakan salah satu upaya pemerintah dalam kebijakan cukai untuk menekan atau mengurangi prevalensi perokok khususnya pada anak-anak dan remaja. Dan mencegah tax avoidance oleh pabrik rokok dalam perdagangan kemarin, saham rokok yaitu HMSP dan gudang garam naik signifikan hingga di atas 5%. Ya, berikutnya akan kami sampaikan infografis dari PT HM Sampurna Tbk dengan kode sahamnya HMSP. Kinerja pada penutupan kemarin kita lihat masih menguat sekitar 8,5%, berada di posisi 1.850. Adapun kinerja tahun berjalan atau year to date masih mengalami tekanan jual minus 11,9%. PE ratio sekitar 16 kali dan net profit di sepanjang kuartal 1 2020 mencapai 3,3 triliun rupiah dengan market cap-nya mencapai 215 triliun rupiah. Itu dia untuk HMSP. Dan selanjutnya kita akan cermati dari PT Gudang Garam Tbk dengan kode sahamnya GGRM. Ya, bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda pada penutupan Kamis kemarin juga masih bergerak positif, naik 6,5% di level 50.025. Kinerja year to date minus 5,6% dengan PE ratio sekitar 9,8 kali dan net profit di sepanjang kuartal 1 2020 mencapai 2,5 triliun rupiah. Adapun market cap dari gudang garam sekitar 96 triliun rupiah. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Ya, Mas Audi. Ya. Kita akan perbincangan, membahas dan juga menganalisis beberapa emiten yang sudah kami sampaikan terkait dengan emiten update tadi. Yang pertama ada Krakatau Steel yang sudah mendapatkan, disetujui begitu dana talangan yang akan diberikan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari keras sendiri. Analisis Anda bagaimana? Ya, sebenarnya untuk Krakatau Steel sendiri ini sebelum adanya dapat dana ini sudah ada berita bagus, yaitu adalah laba di triwulan 1 akhirnya ada profit setelah 8 tahun terakhir tidak pernah ada profit ya. Dan ini sebenarnya sudah direspon pasar juga cukup positif, di mana harga keras sendiri sekitar dari 216 sudah sekarang posisi terakhir sudah 380. Jadi saya pikir ini sudah sejalan. Dan ditambah lagi kemarin sudah ada dana persetujuan atau dana talangan sebenarnya dari pemerintah untuk kinerja. Jadi saya pikir di sini akan cukup menarik untuk kedepannya untuk modal operating untuk Krakatau Steel juga. Ya, ditambah dengan adanya impor baja juga sebenarnya ini keras juga sangat terpengaruh oleh adanya impor-impor baja dari luar. Jadi saya pikir ini salah satu penopang juga untuk Krakatau Steel untuk bisa bersaing dengan barang-barang dari impor. Itu dia, dalam sepekan terakhir nampaknya juga market memberikan apresiasi yang positif ya atas kinerja manajemen keras untuk meningkatkan profit di sepanjang kuartal 1. Dengan juga kondisi yang tadi sudah Anda katakan juga bahwa gempuran dari barang-barang ataupun produk-produk baja impor dengan harga yang lebih murah tentu menghantam dari produk-produk yang dipasarkan oleh Krakatau Steel. Tapi Anda melihat dengan adanya dana talangan ini akankah bisa membuat mereka survive di tengah gempuran market baja dari luar negeri juga? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan harga dari baja luar negeri, sebenarnya Krakatau Steel juga sudah menjalin kerjasama dengan Pegas. Ya, sebenarnya di triwulan 1 itu yang menyebabkan keras ini bisa ada positif itu adalah sebenarnya efisiensi expense. Nah, sebenarnya kemarin keras dan Pegas ini juga sudah menjalin kerjasama di mana dapat harga gas yang lebih murah dibandingkan dengan di pasar, itu sekitar $6. Jadi saya pikir dengan adanya perjanjian ini juga akan lebih menghemat
biaya dari produksi baja di Krakatau Steel, dan dengan ditambah lagi adanya dana talangan, saya pikir ini untuk bersaing pasti akan sangat bisa untuk keras ini dengan barang-barang impor seperti itu. Baik, jadi rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Krakatau Steel sendiri apakah bisa menjadi bagian dari portofolio para investor maupun traders pada saat pembukaan market nanti? Ya, sebenarnya kalau untuk trading sendiri ini keras ini sudah cukup tinggi kenaikannya. Kalau untuk positioning itu lebih baik untuk buy on weakness, untuk keras ini masih sangat bagus sekali. Oke. Ya, mungkin bisa ambil di sekitar untuk average-nya itu adalah sekitar 350-an. Ini boleh mulai dikoleksi lagi ketika memang ada koreksi. Ya, kecenderungan memang seperti ketika laporan triwulan 1 keluar, keras ketika sudah naik kencang sekali, kecenderungan keras ini akan bergeraknya sideways. Oke. Dan terlihat di sini juga sudah beberapa hari terakhir memang keras ini sudah mulai adanya keterbatasan untuk kenaikan. Jadi saya pikir sini sudah mulai membentuk pola baru lagi, itu adalah pola sideways lagi, dan ini range yang perlu dijaga adalah di 350. Oke, itu dia entry level bisa mengambil posisi beli di 350 dengan kinerja fundamental ini masih solid begitu untuk ke depan, karena juga dengan adanya dana bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita beralih ke sektor tadi, ada rokok begitu dengan tarif cukai yang sudah disederhanakan begitu. Anda melihat bagaimana dampaknya terkait dengan HMSP dan gudang garam? Karena kemarin lonjakannya juga signifikan begitu, 8,5% untuk HMSP, sementara gudang garamnya 6,5%. Ya, kalau untuk cukai ini pasti sangat berpengaruh terhadap kinerja dari gudang garam dan HMSP. Sebagai contoh, di awal tahun pemerintah menaikkan cukai cukup tinggi sekali, dan ini terrealisasi bahwa di kuartal 1 seperti HMSP ini mengalami penurunan penjualan volume rokoknya, yaitu sekitar turun 0,6%, dan untuk gudang garam pun sama, penurunannya juga kurang lebih 6%. Jadi saya pikir jika memang ada relaksasi dari cukai ini, pasti akan sangat berdampak sekali untuk emiten pendapatan untuk gudang garam dan HMSP. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk HMSP dan gudang garam ini, Mas Odi, apa saja? Apakah masih wait and see sama seperti keras kah, atau mungkin sudah bisa hajar kanan saja? Kalau saya melihat untuk HMSP dulu, HMSP sebenarnya masih ada ruang untuk bergerak, yaitu adalah kurang lebih ke 1.900 sampai dengan 1.970. Jadi kalau memang sudah ada posisi kemarin, ini masih bisa di hold dulu. Tapi kalau yang masih belum ada posisi, masih boleh mempertimbangkan untuk masuk dengan range tadi, targetnya adalah 970 sampai dengan 1.900 dulu. Berarti bisa mengambil posisi beli untuk jangka pendek, tapi kalau kita bicara mengenai HMSP ya? Betul. Jadi kalau saat ini memang masih dalam jangka pendek dulu. Gudang garam bagaimana? Singkat saja. Kalau gudang garam ini sebenarnya sedang di posisi krusial, itu adalah di sekitar 51.000 sampai dengan 50.000. Jika memang ini hari ini tembus, itu saya pikir untuk kedepannya sangat bagus sekali. Cuman perlu diperhatikan lagi, ini harus dilewati dulu 51.000, ini baru boleh mulai entry kembali. Tunggu dulu ada level konfirmasi di atas ya. Buy if break di 51 ribuan untuk gudang garam. Baik Mas Audi, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa di segmen berikutnya kita akan melihat dan juga menyampaikan saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali.